Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, hari ini kita punya bahasan yang jujur saja sangat dekat dengan keseharian kita semua. Kita akan mengupas gimana sih caranya menemukan ketenangan batin yang benar-benar sejati, justru di saat kita sedang berada tepat di tengah-tengah badai kehidupan yang paling berat sekalipun. Pernah nggak sih Anda merasa hidup ini tuh ibarat gelombang ombak yang nggak ada habisnya? Baru selesai satu masalah, muncul lagi yang lain. Entah itu urusan pekerjaan yang menumpuk, dinamika keluarga yang bikin pusing, masalah kesehatan, atau tekanan keuangan. Semuanya terasa seperti badai yang tidak mau berhenti. Dan di tengah semua kelelahan serta kekacauan itu, wajar banget kalau kita semua dengan putus asa mencari yang namanya damai. Tapi pertanyaannya, damai seperti apa sih yang sebenarnya sedang kita cari? Nah, menariknya, ternyata ada dua jenis damai. Mari kita lihat Injil Yohanes bab 14. Di sini, Yesus menawarkan sebuah perubahan cara pandang yang luar biasa. Ia menegaskan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara kedamaian sejati dengan sekedar rasa lega sesaat yang biasa ditawarkan dunia kepada kita. Gini bedanya, di satu sisi kita punya damai dunia. Ini sifatnya sangat bersyarat. Dunia itu seolah bilang kalau Anda baru bisa merasa tenang kalau semua masalah sudah beres dan nggak ada lagi rintangan di depan mata. Tapi di sisi lain ada damai Kristus yang sifatnya tanpa syarat. Dan yang paling menakjubkan, damai ini justru hadir tepat di tengah-tengah masalah yang sedang Anda hadapi. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus berfirman, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Yesus itu tahu persis apa yang dicari oleh hati kita yang lagi lelah ini. Ia secara sengaja menawarkan damai yang levelnya jauh lebih unggul. Sebuah damai yang sama sekali tidak bergantung pada seberapa kacau situasi eksternal di sekitar kita. Untuk melihat seperti apa wujud nyata dari damai ini, mari kita lihat teladan luar biasa dari Rasul Paulus. Coba bayangkan urutan kejadian yang super dramatis dari bacaan pertama hari ini. Baru saja Paulus dipuja-puja oleh orang banyak, tiba-tiba ia dilempari batu. Ia bahkan diseret keluar kota dan disangka sudah meninggal. Tapi perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Dengan ketenangan yang jujur saja ajaib banget, Paulus bangkit. Dan keesokan harinya, ia berangkat lagi ke Derbe. Ia kembali bukan untuk balas dendam, melainkan justru untuk menguatkan hati para murid. Ini adalah respon yang sungguh di luar akal manusia. Lalu, apa rahasianya? Paulus menyadari satu hal. Ia bilang, kita harus masuk ke dalam kerajaan Allah melalui banyak sengsara. Ketenangan Paulus yang menakjubkan itu murni berasal dari damai Kristus yang ia miliki di dalam hatinya. Ia sepenuhnya sadar kalau mencari kehendak Allah itu bukan berarti kita akan selalu menemukan jalan tol yang mulus tanpa penderitaan. Hal ini membawa kita pada sebuah kebenaran spiritual yang sangat mendalam. Salib sebagai jalan menuju damai. Pemahaman ini krusial sekali. Damai yang diberikan Yesus sama sekali tidak berarti hidup kita otomatis terbebas dari salib atau penderitaan. Justru sebaliknya, salib itu sendiri adalah jalan menuju damai yang sejati. Mengapa? Karena Yesus sendiri telah melewati jalan salib itu. Ia berhadapan langsung dengan kuasa kegelapan dunia ini, dan ia menang. Salib dan kebangkitannya adalah bukti nyata bahwa tidak ada satupun kuasa gelap yang mampu mengalahkan kasih Allah. Oke, sekarang mari kita tarik pemahaman ini ke konteks masa kini dan menemukan damai bersama Kristus di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saat ini juga Anda sedang berada di tengah badai. Entah itu penyakit kronis yang tak kunjung sembuh, konflik keluarga yang rasanya belum terselesaikan, atau kecemasan mendalam tentang masa depan Anda. Di tengah semua ketakutan itu, ingatlah pesan Yesus yang sangat menenangkan ini. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ia bilang begitu bukan karena masalahnya akan langsung lenyap disulap, melainkan karena ia berjanji akan selalu menyertai kita. Jadi, apa inti dari semuanya? Damai Kristus ternyata bukanlah sekedar emosi positif atau perasaan lega sesaat. Damai itu adalah kehadirannya sendiri secara nyata bersama kita. Dan yang paling penting, kehadiran ini tidak bisa dirampas oleh siapapun dan tidak bisa dihancurkan dalam situasi seburuk apapun. Sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Maukah Anda berhenti membiarkan dunia yang penuh syarat ini mendikte kedamaian Anda dan mulai membiarkan Kristus menjadi satu-satunya sumber ketenangan sejati Anda?
Karena di dalam Dia, kita diundang untuk menghadapi badai sebesar apapun dengan tenang. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.